hari ini kita akan mengisahkan tentang kematian 3 orang penting dalam sejarah Islam. Orang yang pertama yang akan kita bahas adalah Raja Najasyi, yang beliau meninggal di tahun ini, tahun 631 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-9 hingga 10 Hijriah. Beliau adalah raja di negeri Habasyah yang masuk Islam di tangannya Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau melakukan hijrah ke Habasyah. Mengadakan dialog dengan Ja'far bin Abu Thalib untuk menjawab tuduhan buruk dari Amr bin As radhiyallahu anhu yang pada saat itu beliau belum masuk Islam. Kemudian orang yang kedua yang meninggal di tahun ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik. Jadi kalau Raja Najasyi ini adalah tokoh muslim yang dihormati meskipun belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, sebaliknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sehari-hari bertemu dengan Rasulullah SAW, bahkan sholat di belakang Rasulullah SAW, namun meninggal dalam keadaan yang belum bertaubat. Kemungkinan kisah kedua ini akan menjadi kisah yang lebih panjang dibandingkan 2 kisah yang lain, karena sepak terjangnya yang memang luar biasa dalam memerangi Islam. Kemudian bagaimana dia meninggal dan bagaimana kisah yang menyertai kepergiannya sampai Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surat tentang berkaitan dengan hal ini. Orang yang ketiga yang akan kita bahas adalah kematian Ummu Kulthum radhiyallahu anha, putri Nabi SAW. Meskipun ini sudah dibahas di biografi beliau ya, ini jadi kemungkinan ini hanya akan diulas sedikit saja. Dan teman pecinta sejarah, bagaimana kisah lengkap 3 kejadian ini akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Ada 7 peristiwa yang datang dari dunia Islam, sebagian besar sudah dijelaskan di beberapa video sebelumnya. Kemudian ada 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Ada baiknya kita ingatkan kembali peristiwa apa saja yang terjadi tahun ini. Yang pertama adalah Ghazwah Tabuk. Yang kedua, penghancuran Masjid Dirar yang terjadi saat perpulangan para sahabat masih di perjalanan ya dari Tabuk ke Madinah. Yang ketiga, ibadah haji pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang keempat, kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian Najus atau An-Najasyi, di mana Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Yang ketujuh, kematian Ummu Kulthum, putri Nabi SAW. 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam, datang dari Persia, Bizantium, kemudian dari Eropa dan juga dari Cina. Yang pertama adalah penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua, penobatan Khosru Ferrukhzad sebagai Raja Persia atau lebih dikenal dengan Kisra III. Yang ketiga adalah penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria, oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat, pertempuran Logastisburg, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Dan yang kelima, pergantian tahta Visigoth, dari Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Yang keenam, terakhir, pembatalan skema feodal di dinasti Tang Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah selengkapnya. Kita masuk ke peristiwa yang kedua, yaitu kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Teman pecinta sejarah, nama Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah nama yang sangat kita kenal dengan baik ya.
karena ini adalah tokoh besar di zaman Rasulullah SAW, seorang tokoh Madinah dari suku Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebetulnya tercatat ke dalam sejarah Islam sebelum Rasulullah SAW justru datang ke Madinah. Ia adalah tokoh Madinah dari kaum Khazraj yang hampir saja dinobatkan menjadi raja sebelum Rasulullah SAW hadir di Madinah. Ia menjadi tokoh yang bijaksana dan disepuhkan, dituakan di antara masyarakat Madinah, sehingga secara aklamasi dia ini akan dinobatkan menjadi pemimpin mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang lebih baik bagi Madinah, pemimpin pengganti Abdullah bin Ubay bin Salul, jauh lebih baik. Hal itu dimulai ketika datangnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang berdakwah ke Madinah, dan masyarakat Madinah yang hatinya begitu terbuka dan merindukan kedamaian di antara mereka yang selama ini terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, peperangan yang panjang dan tidak berhenti. Lalu mereka membutuhkan seorang pemimpin yang memang bisa menyatukan mereka. Mereka ingin berubah lah ya. Mereka ingin berubah dari yang tadinya masyarakat yang kayak nggak maju-maju gitu, terus saja berperang dengan suku. Mereka merasakan itu, mereka ingin keluar dari zona itu. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada mereka harapan dengan memberikan kepada mereka jalan Islam. Mereka terbuka, hati mereka lapang, hati mereka terbuka dengan hidayah, menerima dengan sangat-sangat mudah, dan sangat mudah juga mereka menerima kehadiran Rasulullah SAW dengan perjanjian mereka atau beat mereka di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Siaplah kemudian mereka menerima Rasulullah, dan Rasulullah SAW puncaknya hijrah ke Madinah. Disinilah titik di mana Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin Madinah secara de facto juga de jure. Lalu apa yang terjadi dengan Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay tentu saja gigit jari. Mahkota kepemimpinan yang tadinya akan disematkan atau yang akan dinobatkan, disimpan di kepalanya, itu tidak kejadian. Itu jadi impian yang tidak akan pernah terlaksana sampai kapanpun gitu ya, karena masyarakat Madinah sekarang sudah berpaling dari dirinya yang tadi dia merasa hebat dan merasa bangga gitu, kepada orang yang lebih baik, yaitu Muhammad bin Abdullah SAW, seorang nabi yang berasal dari suku Quraisy di Makkah. Abdullah bin Ubay dalam hatinya yang tidak bisa menerima Islam itu menjadi iri, menjadi kesal, mencatatkan rasa benci kepada Rasulullah SAW, dan benih-benih inilah yang terus-menerus menggerogoti hatinya sehingga dia sulit menerima Islam dengan tulus dan sulit melaksanakan ibadah-ibadah menjadi Islam lah ya dengan sebenarnya. Teman pecinta sejarah, inilah yang menjadi salah satu sebab Abdullah bin Ubay bin Salul merusak Islam dari dalam, menjadi gembong dari kelompok munafik. Banyak hal yang sudah dia lakukan untuk melakukan pengerusakan terhadap Islam dari dalam. Contoh yang paling besar yang dia lakukan adalah peristiwa yang terjadi sepulangnya kaum muslimin dari pertempuran Bani Mustalik, di mana terjadi friksi antara kaum Khazraj dan kaum Aus. Friksi yang kembali terjadi setelah bertahun-tahun, tidak terjadi setelah bertahun-tahun peredam kebencian itu. Kembali muncul tiba-tiba karena jasa seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Peristiwa kedua yang menggemparkan lebih-lebih lagi adalah peristiwa Hadisul Ifki, yang juga terjadi setelah peristiwa yang tadi, sepulangnya dari Bani Mustalik, yaitu peristiwa Hadisul Ifki. Hanya saja di sini dikatakan ya, segala gerak-geriknya untuk melaksanakan cita-citanya merobohkan Islam itu tidak mudah diketahui orang lantaran licik dan licinnya. Ini bisa terlihat dari peristiwa Hadisul Ifki, di mana dia hanya
mengatakan satu kalimat sebetulnya yang tidak selesai. Dia tidak mengeluarkan kata fitnah untuk istri Rasulullah SAW dan sahabat Sofwan yang dilanda fitnah itu. Dia tidak memfitnah keduanya, dia hanya mengeluarkan satu kalimat yang membuat orang menduga-duga. Dan ini liciknya seorang Abdullah bin Ubay. Peristiwa tentang hadisul ifki ini sudah jelas ya, sudah jelas diuraikan di video-video yang lalu tentang hadisul ifki, tentang peristiwa-peristiwa setelah terjadinya pertempuran Bani Musthalib. Hanya saja mungkin diulas sedikit di mana pada waktu kepulangan dari Bani Musthalib itu, ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin seluruh pasukan beristirahat hanya sebentar, kemudian langsung berangkat lagi, tetapi rupanya istri Rasulullah SAW yang pada waktu itu ikut Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha itu tertinggal. Jadi beliau sedang keluar, sedang buang hajat, tak pas kembali rupanya rombongan kaum muslimin itu sudah berangkat, sehingga beliau tertinggal. Nah, karena tertinggal itu beliau nggak berusaha menyusul juga, karena kan tidak tahu jalan, dan beliau tahu kaum muslimin itu pasti akan menyusul dia di situ kalau sudah sadar bahwa ia tidak ada di untanya, dia tidak ada di atas untanya. Dan setiap perjalanan itu Rasulullah SAW itu memerintahkan satu orang pasukan yang diutus untuk berjalan terakhir gitu, sengaja memang untuk menyusuri jejak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, memang untuk menyisir. Barangkali ada barang-barang yang jatuh, yang tertinggal di lokasi-lokasi yang pernah dilewati oleh pasukan kaum muslimin. Pada saat perpulangan dari pertempuran Bani Musthalib, orang yang diutus itu adalah Sofwan radhiyallahu anhu. Dan pada saat melewati jalan yang sudah ditinggalkan oleh pasukan kaum muslimin, beliau itu mendapati Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah dan Sofwan ini mengenal Aisyah sebelum turun surat tentang hijab ya. Kenal dengan wajah Aisyah dan tahu tidak ada perkataan sama sekali, hanya mengatakan innalillahi, istri Rasulullah tertinggal. Kemudian beliau meminta dengan isyarat saja gitu ya, Aisyah radhiyallahu anha untuk naik ke untanya. Kemudian beliau menuntunnya dan tidak ada percakapan sama sekali di antara beliau berdua dari sejak bertemu sampai bertemu pasukan Rasulullah SAW. Kejadian itu terjadi saat gelap dan mereka berhasil menyusul pasukan kaum muslimin yang masih belum menyadari ketidakhadiran Aisyah bersama mereka itu saat sudah terang. Dan dari kejauhan pasukan kaum muslimin itu melihat orang yang datang. Tidak ada prasangka apapun karena ya mereka sahabat gitu, nggak mungkin lah ada sesuatu gitu. Hanya saja ada perkataan dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang masih kesal dia dengan peristiwa sebelumnya, peristiwa di mana dia ditegur lah oleh Rasulullah SAW ketika terjadi pertengkaran di lokasi sebelumnya antara Aus dan Khazraj. Itu Rasulullah kan marah gitu ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu masih tidak enak dengan peristiwa itu, sehingga dia mengeluarkan kembali kata-kata yang kedua untuk menimbulkan friksi di antara kaum muslimin. Kata-kata yang dikeluarkan itu hanya kalimat tentang pertanyaan saja. Dia ketika melihat Aisyah dengan Sofwan dari kejauhan, dia mengatakan dengan lirih gitu ya, wah, seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang masih muda melewati malam berdua. Ada apa ya? Titik. Hanya seperti itu, tidak mengeluarkan fitnah bahwa mereka sudah berzina, mereka apa, tidak. Hanya mengatakan seperti itu. Perempuan dan laki-laki masih muda melewati malam, titik gitu. Kalimat yang belum selesai. Berarti dia mengatakan hanya setengah kalimat. Justru setengah kalimat itulah yang menimbulkan bara dalam sekam. Sepulangnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin di Madinah, bara ya di dalam sakam itu membakar seluruh Madinah. Dan itu terjadi sampai sebulan lamanya. Menggoncang Madinah, menggoncang para sahabat, menggoncang keluarga Rasulullah SAW khususnya. Teman pecinta sejarah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu benar-benar hampir merobohkan bangunan pemerintahan Islam yang selama ini dibangun dengan susah payah. Namun Allah Subhanahu wa taala membersihkan kembali kesucian seorang Aisyah langsung dari 7 lapis langitnya, langsung dari atas. Membersihkan nama Aisyah, menyucikan ia dengan Sofwan, bahwa tidak ada apapun di antara mereka. Aisyah itu suci, Sofwan pun adalah seorang yang soleh, lagi baik. Namun semua sudah terjadi, banyak orang yang pada akhirnya termakan hoax tersebut, termakan isu tersebut, dan bahkan menjadi orang yang ikut menyebarkan berita tersebut. Dan itu sampai memakan korban sahabat di ring 1 Rasulullah SAW sendiri, yaitu Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat di circle terdekat Rasulullah SAW, orang pertama yang Rasulullah SAW jagokan dalam hal syair. Ia sahabat yang utama, dia sahabat yang yang rupa-rupanya polos, dan ia termakan dengan isu tersebut dan ikut menyebarkan, sehingga beliau itu diharuskan untuk bertobat, tentu saja karena tahu apa yang dilakukan salah. Ini seorang sahabat ya, maka dia bertobat, tetapi tetap untuk menghapus jejak kesalahannya itu ditutup dengan hukuman, dengan suatu hukuman gitu ya, dengan satu hukuman, kalau tidak salah dicambuk gitu ya. Dan terlepaslah ia dari kesalahan tersebut. Dan intinya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini benar-benar satu peristiwa yang menggoncang Madinah pada saat itu. Sampai-sampai sahabat terdekat saja kena gitu ya, kena hoax dari yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay. Hanya kita lihat kelicikannya, para sahabat saja yang kena dengan isu tersebut itu dihukum oleh Rasulullah SAW karena memang terbukti ikut menyebarkan. Tetapi sumbernya yang dari Abdullah bin Ubay ini, orangnya tidak kena karena ya Abdullah bin Ubay nggak pernah mengatakan. Dan komplotannya itu yang mengipas-ngipas bara itu agar terus membesar, membakar Madinah. Sehebat itu emang dia lakukan, menggoncangan itu apa yang dihasilkan dari perbuatannya. Tetapi yang liciknya, dia tidak bisa kena delik itu ya, liciknya seorang Abdullah bin Ubay. Dia yang melakukan kesalahan, yang membuat hoax yang besar, yang mengguncang satu pemerintahan, tetapi dia tidak bisa kena delik, dia nggak bisa kena hukuman karena nggak terbukti itu dia mengeluarkan kata-kata tersebut. Itu liciknya seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan karena licik dan licinnya seorang Abdullah bin Ubay bin Salul ini, tidak bisa kena hukuman, tetapi ini meresahkan putranya yang bernama Abdullah gitu ya. Putranya ini bahkan pada peristiwa kepulangan dari Bani Mustalik itu, peristiwa Hadisul Ifki itu, putranya itu tahu apa yang dilakukan ayahnya, itu langsung mengangkat pedang dan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengeksekusi ayahnya pada saat itu juga. Dan ini menandakan bahwa Abdullah bin Ubay, putra dari Abdullah bin Ubay ini seorang yang saleh dan memang tulus masuk Islamnya, berbeda dengan ayahnya ya. Dua Abdullah ini berbeda, tulus Islamnya dan sama sekali dia berkorban untuk Islam dengan benar. Dan tentu saja bagi orang yang baik memiliki ayah sejahat ini adalah tekanan yang luar biasa bagi dirinya sendiri.
Ia bahkan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah SAW, jika engkau mau menghukum Abdullah bin Ubay, maka berikanlah eksekutor itu mandat untuk mengeksekusi itu kepadaku, supaya aku tidak mendendam kepada orang yang melakukan eksekusi terhadap ayahku." Namun Rasulullah SAW pada saat peristiwa di Sulh itu tidak tidak memberikan hukuman itu tadi, karena memang nggak kena delik ayahnya itu. Meskipun ya tahu sama tahu, masyarakat juga tahu, tapi nggak bisa kena delik gitu karena licinnya orang ini. Kanan batin seorang Abdullah bin Ubay, anak dari Abdullah bin Ubay ini, puncaknya ia rasakan adalah saat kematian ayahnya. Ayahnya meninggal ini lama setelah pembakaran Masjid Dirar yang sudah kita kisahkan sebelumnya. Tidak berapa lama setelah pembakaran Masjid Dirar, yaitu dalam bulan Zulqa'dah tahun ke-9 Hijriah. Jadi, ia mati dalam keadaan yang menyedihkan dan belum bertobat, gitu ya. Menyedihkan karena belum bertobat. Dan ini menjadi beban tersendiri bagi putranya. Ia berkali-kali meminta ayahnya bertobat. "Wahai ayah, minta maaflah kepada Rasulullah." Dia memang minta maaf pada Rasulullah, tapi tidak bertobat karena maafnya itu pun dipaksa oleh anaknya, gitu. Nggak ridho dia dari dalam hatinya untuk minta maaf kepada Rasulullah SAW. Tetapi Abdullah ini orang yang soleh, dan tekanan itu begitu ya gimana sih rasanya kita punya ayah yang jahat gitu, punya ayah seorang yang dia itu biang kerok semua masalah yang ada di Madinah gitu. Dia biang keroknya, dia yang suka menggembar-gemborkan hoax tentang Rasulullah, tentang Islam. Dia kan tekanan gitu ya, tekanan dia malu kepada Rasulullah, dia berat kepada ayahnya, dia sayang pada ayahnya, tapi ayahnya bersikap seperti itu. Dia malu juga terhadap kaum muslimin memiliki ayah seperti ini gitu ya. Bukan malu karena fisik tentu saja, tetapi karena sikapnya yang begitu memusuhi Rasulullah SAW. Dan rasa tertekan ini membuat ia datang pada saat kematian ayahnya itu, membuat dia datang kepada Rasulullah SAW untuk memohonkan maaf, memohonkan ampun untuk ayahnya, dan meminta Rasulullah SAW memberikan jubah beliau untuk ayahnya. Lalu Rasulullah SAW sebagai seorang yang, ya kita tahu ya bagaimana sifat pemaafnya Rasulullah SAW, bagaimana luasnya hati Rasulullah SAW, beliau dengan mudah memberikan jubah beliau, bahkan menganjurkan untuk mengafani Abdullah bin Ubay dengan jubah itu. Itu bentuk penghargaan terhadap putra Abdullah ini, yang Rasulullah SAW tahu betul Abdullah ini adalah orang yang saleh, orang yang memang tulus masuk Islamnya, beda sama bapaknya gitu, untuk menghargai putranya yang datang dengan sedih gitu ya, sambil menangis, dan ya tahu ayahnya itu meninggal dalam keadaan belum bertaubat, itu meminta Rasulullah SAW untuk memberikan legitimasi lah, merestui gitu ya, memberikan restu kepada ayahnya itu, terlepas dari ayahnya nanti dimaafkan atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itu memberikan kelegaan kepada dirinya sendiri bahwa Rasulullah SAW itu tidak menaruh dendam sama sekali terhadap ayahnya. Itu membuat kesempitan di dalam dada Abdullah itu terurai sedikit gitu ya, sedikit lapang dia, karena Rasulullah SAW memberikan jubah beliau itu untuk mengafani ayahnya, sehingga memang Rasulullah SAW itu tidak memiliki dendam apapun terhadap ayahnya gitu. Dan angin segar itu membuat Abdullah bin Ubay itu mengajukan permintaan berikutnya, yaitu agar Rasulullah SAW bersedia menyalatkan jenazah ayahnya. Dan tentu saja Rasulullah SAW, karena memang tidak ada dendam, beliau itu sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, maka beliau bersedia untuk menyalatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay itu sangat senang banget dengan persetujuan Rasulullah SAW untuk melakukan salat jenazah bagi ayahnya.
Namun pada saat berangkat ini Rasulullah SAW dicegat oleh Umar bin Khattab. Kita tahu ya, Umar bin Khattab itu karakternya hitam putih gitu ya, dalam hal yang benar-benar akidah gitu ya. Makanya gelarnya juga Al Faruq gitu, bisa membedakan ya, pembeda antara hak dan batil gitu. Maka bagi Umar bin Khattab, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini salah ya, wahai Rasulullah. Engkau tidak perlu datang, engkau tidak harus datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang tidak disetujui oleh Umar bin Khattab. Bukan sikap Rasulullah SAW sendiri, tetapi akibat yang nanti dikhawatirkan timbul karena sikap Rasulullah tersebut. Umar beranggapan bahwa nanti kalau Rasulullah SAW melakukan salat jenazah, itu orang-orang lain itu menjadi mudah gitu ya untuk ya udahlah nanti juga dimaafin sama Rasulullah. Ini kan simbol kejahatan, ini kan simbol kemunafikan, wahai Rasulullah. Jangan sekali-kali engkau datang gitu ya. Namun sehingga alasan-alasan dan bukti-bukti Umar bin Khattab itu dikemukakan oleh oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Dan setelah itu turun wahyu pula dari Allah Subhanahu wa taala menguatkan pendapat Umar. Ini diletakkan di surat At-Taubah, firman Allah ini diletakkan di surat At-Taubah ayat 80. Saya bacakan artinya, kamu memohon ampunan untuk mereka atau tidak kamu mohonkan ampunan untuk mereka adalah sama saja. Biarpun kamu mohonkan ampunan untuk mereka 70 kali, niscaya Allah tidak akan mengampuni mereka. Hal itu disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. At-Taubah ayat 80. Ketika itu Umar bin Khattab itu sampai kayak nahan Rasulullah gitu ya, kayak maksa bener gitu Umar itu. Nahan pakaian Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan ke sana. Jangan ke sana wahai Rasulullah. Sudah turun surat pula gitu ya. Namun di situ kan di surat itu tidak ada letter lock tentang larangan ya. Sehingga Rasulullah SAW itu tetap menyalatkan jenazah Ibnu Ubay. Sedangkan beliau tidak kemudian beliau bersabda kepada Umar, wahai Umar, mundurlah. Sesungguhnya aku telah disuruh memilih, maka aku telah memilih. Benar telah difirmankan kepadaku, mohonkanlah ampunan atau tidak memohon ampunan untuk mereka, itu sama saja. Biarpun kamu memohonkan ampunan untuk mereka 70 kali, niscaya tidak akan mengampuni mereka. Niscaya Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka jika aku tahu bahwa jika aku tambahi berbuat lebih dari 70 kali, diampuni ia, niscaya aku tambahi. Gitu. Dalam riwayat lain disebutkan, sa'aziduhu ala sab'in. Aku akan menambahi dari 70 kali. Jadi maksud Rasulullah SAW ini, Allah itu kan tidak memberikan Allah itu kan memberikan pilihan, wahai Muhammad, kamu mohon ampunan atau tidak, gitu. Berarti itu kan setara. Kalau atau itu kan sifat kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya itu setara, gitu ya. Maka itu pilihan bagi Rasulullah, kamu mau mendoakan, kamu mau tidak, pokoknya bagi Allah tidak ada maaf untuk orang itu. Gitu. Maka Rasulullah SAW tetap menyalatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah tetap menganggap Abdullah bin Ubay ini adalah umatnya yang ia kasihi, yang beliau kasihi, yang beliau sayangi, yang beliau begitu begitu mengharapkan ampunan. Jadi meskipun Abdullah bin Ubay sudah berdosa seperti itu, sudah bermaksiat, sudah jahat kepada beliau dan keluarganya, itu Rasulullah nggak menganggap itu sebagai dendam yang berkepanjangan sehingga membuat beliau membenci Abdullah bin Ubay. Enggak, justru sayang dan kasihan gitu sama Abdullah bin Ubay. Jadi ya meskipun aku berdoa 70 kali terus nggak diampuni, aku pasti akan berbuat lebih dari itu kalau memang harus itu yang aku lakukan gitu lah. Sehingga Rasulullah tetap berangkat. Jadi akan aku tambahi dari 70 kali itu gitu. Meskipun tetap itu pun tidak akan diampuni. Mendengar jawaban Nabi SAW yang demikian itu, Umar pun tidak bisa melakukan apa lagi. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi.
tetapi hatinya tetap ingin menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyolatkan jenazah orang munafik itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyolatkan jenazahnya. Jadi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sandarannya itu, yang pertama itu tentu saja beliau menghargai, menghormati putra dari Abdullah bin Ubay yang sangat solih, yang sangat hormat kepada ayahnya, dan juga menganggap bahwa ia memang menginginkan ampunan untuk Abdullah bin Ubay. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazahnya, beliau mengiringkan pula sampai ke liang kuburnya. Tidak berapa lama sesudah Rasulullah SAW menyelesaikan semua kegiatan itu, turunlah wahyu Allah yang disimpan di At-Taubah ayat 84. Janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah salah seorang di antara mereka. Dan janganlah pula kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Gitu ya. Ya mau bagaimana lagi? Meskipun memiliki seorang putra yang soleh, meskipun memiliki seorang putra yang doanya diterima, meskipun didoakan bahkan oleh Nabi yang maksum, yang doanya pasti dikabulkan, tapi untuk kasus mendoakan ampunan bagi orang yang jelas-jelas fasik, jelas-jelas munafik, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat, sesudah ayat itu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lagi menyolatkan jenazah orang munafik. Menurut riwayat yang lain, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat tersebut, beliau bersabda kepada kaum muslimin, dan tidak berguna bajuku baginya pada sisi Allah. Jadi beliau kayak mengklarifikasi gitu ya, bahwa pemberian bajunya itu tidak akan memberi syafaat apa-apa kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, kan dengan turunnya surat ya, di surat At-Taubah itu ayat 80 dan 84, tidak akan memberi manfaat apa-apa untuknya. Dan aku mengharapkan bahwa dengan demikian itu akan Islam 1000 orang dari pengikutnya. Nah, ini maksud dari Rasulullah SAW. Ternyata dengan memberikan jubahnya itu gitu ya, beliau memiliki maksud bahwa pengikutnya itu udahlah gitu selesai sampai di Abdullah bin Ubay bin Salul makar-makar itu. Pengikut-pengikutnya kembali kepada Islam dengan sebenar-benarnya. Dan teman pecinta sejarah, dengan matinya Ibnu Ubay ini lenyaplah tulang punggung dan gerakan kaum munafik, dan musnahlah pengaruh mereka di masyarakat. Apa boleh buat, anak yang soleh tidak akan memberi manfaat bagi orang yang munafik ya, bagi orang yang fasik, yang di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Surat At-Taubah ayat 84. Namun usaha dari putra Ibnu Ubay sebagai orang yang soleh itu menjadi pahala tersendiri bagi beliau gitu ya. Bagaimana beliau mengusahakan, begitu sayang beliau terhadap ayahnya, begitu bakti dia terhadap orang tuanya, sampai kesana kemari gitu ya, mengusahakan tobat ayahnya, mengusahakan ampunan untuk ayahnya. Itu menjadi pahala tersendiri bagi dia. Tetapi karena sudah meninggal, karena sudah mati dalam keadaan seperti itu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan gitu ya. Dan itu untuk kisah yang kedua. Kita masuk ke kisah yang terakhir, dan ini kisah yang paling singkat di antara dua kisah sebelumnya, yaitu wafatnya Ummi Kulthum putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat, pada tahun ke-9 Hijriah, Ummi Kulthum putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga meninggal dunia. Berarti tersisa hanya tinggal Fatimah Az-Zahra. Ummi Kulthum ini adalah tadinya istri Utbah, anaknya Abu Lahab, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasulullah. Setelah diangkat menjadi Rasulullah dan sesudah turunnya surat Al-Lahab, Abu Lahab memerintahkan anaknya supaya menceraikan Ummi Kulthum karena ayahnya, Nabi Muhammad, dipandang sebagai musuh pertama oleh Abu Lahab. Setelah Ummi Kulthum diceraikan Utbah, pergilah ia bersama-sama ayahnya hijrah ke Madinah sebagai seorang janda. Setelah Siti Ruqayyah, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara tua Ummi Kulthum, jadi ada Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah, gitu ya. Zainab kan menikah dengan Abul As dan sudah wafat sebelumnya, gitu ya. Jadi yang wafat pertama itu kan Ruqayyah, setelah Ruqayyah, Zainab, gitu setelah hijrah di Madinah. Kemudian sekarang Ummi Kulthum di tahun ke-9 Hijriah. Setelah
Utsman bin Affan itu ditinggalkan oleh Ruqayyah. Ruqayyah itu wafat di tahun ketiga Hijriah. Kemudian Zainab itu wafat di tahun ke-7 Hijriah. Dan Ummi Kalthum ini wafat di tahun ke-9 Hijriah. Nah, setelah Siti Ruqayyah, putri Nabi SAW, wafat di tahun ketiga tadi, Nabi SAW menikahkan Ummi Kalthum dengan Utsman. Lalu setelah lebih kurang 6 tahun lamanya Ummi Kalthum menjadi istri Utsman, ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, wafatlah ia dalam pangkuan Utsman bin Affan. Menurut riwayat, ketika jenazah Ummi Kalthum akan diantarkan ke kuburan, termenunglah Nabi SAW sampai mengalir air matanya. Ketika jenazah itu akan dikebumikan, bertanyalah Nabi kepada orang-orang yang mengantarkannya, adakah salah seorang di antara kalian yang tidak mencampuri istrinya semalam? Dengan segera Abu Thalhah menjawab pertanyaan Nabi, saya ya Rasulullah. Maka bersabdalah Nabi kepadanya, turunlah kamu ke dalam kuburnya. Kemudian turunlah Thalhah ke dalam liang kubur dan meletakkan jenazah Ummi Kalthum di dalamnya. Sepeninggal Ummi Kalthum, Utsman bin Affan sangat berduka. Tentu saja ya, beliau itu kehilangan istri di waktu yang tidak jauh jaraknya, hanya jarak 6 tahun saja, dan dua istrinya adalah dua-duanya ini orang yang mulia yang rasanya tidak mungkin didapati pengganti yang sama dengan kedua orang ini. Sudah 2 hari ia ditinggal mati istrinya yang sangat dicintainya, dan yang keduanya adalah putri Nabi SAW. Melihat Utsman bin Affan yang berduka cita, Nabi SAW bersabda kepadanya, kalau aku mempunyai anak perempuan yang ketiga, sesungguhnya akan aku kawinkan lagi dengan engkau, wahai Utsman. Namun kan Rasulullah SAW sudah tidak punya putri lagi ya. Maksudnya ada, tapi kan udah menikah gitu, itu Fatimah Az-Zahra. Dan itulah teman pecinta sejarah, bagaimana kisah meninggalnya tiga orang yang penting, atau 3 orang yang tercatat dalam sejarah Islam, dan tiga-tiganya adalah orang penting meski dalam makna yang berbeda ya. An-Najasyi adalah seorang yang soleh tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, sementara Abdullah bin Ubay adalah orang yang munafik meskipun kesehariannya bergaul dengan Rasulullah SAW, sementara yang satu lagi tentu saja ini bergaulnya bahkan dari sejak kecil dengan Rasulullah SAW dan mengisi hari-hari Rasulullah SAW setiap harinya bersama keluarga, bersama Khadijah dan putri-putri beliau yang lain. Dan tentu saja menangisnya beliau atau mengeluarkan air mata beliau pada saat menguburkan Ummi Kalthum ini adalah sesuatu yang wajar. Beliau sebagai seorang manusia, bukan tanda bahwa beliau tidak menerima takdir ya. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa tangisan itu adalah bentuk penolakan kita terhadap takdir. Bukan, itu hanya bentuk kasih sayang seorang manusia yang ditinggalkan di dunia. Meskipun dengan keyakinan bahwa akan bertemu lagi kok di akhirat dalam waktu yang tidak lama gitu. Tetapi ya tangisan itu ungkapan yang wajar gitu ya. Ungkapan yang wajar bagi seorang manusia yang memiliki hati, yang memiliki kasih sayang, ungkapan yang wajar, bentuk sebuah kehilangan ditinggalkan orang yang dikasihi. Teman pecinta sejarah, kematian 3 orang ini mudah-mudahan memberi hikmah besar bagi kita bahwa akhir dari kehidupan kita itu sebetulnya bisa tergambar dari keseharian kita gitu. Bagaimana Najasyi meskipun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi keseharian beliau ini soleh, beliau beriman dengan sebenarnya. Nah akhirnya meskipun yang mengurus jenazah beliau di Habasyah itu sedikit ya kaum musliminnya gitu, yang mendoakan sedikit di sana, yang menyalatkan juga sedikit, tetapi itu tidak menjadi seseorang itu mengurangi kemuliaannya gitu, karena buktinya Rasulullah SAW di Madinah itu begitu mendengar berita kematian Najasyi ini langsung mensalatkan secara jarak jauh gitu ya, mayitnya tidak ada di hadapan para sahabat. Sementara satu orang lagi ya
meskipun bertemu, tetapi orang ini hatinya kotor gitu ya, yang nggak akan bisa menerima hidayah. Dan ini jadi hikmah terbesar hari ini ya, hati yang kotor itu bisa menutupi seseorang dari melihat kebenaran. Ibaratnya hati kita itu cermin, itu nggak bisa melihat yang sebenarnya kalau cerminnya itu kotor gitu. Maka kuncinya adalah terus-menerus kita membersihkan hati kita supaya hati kita itu bisa jernih, melihat dan membedakan mana yang hak dan yang batil dengan sebenarnya, supaya bisa kita seperti menyikapi sebuah permasalahan sebagaimana bisa membedakan antara hak dan yang batilnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Teman cinta sejarah, terima kasih sudah menyimak hingga detik ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya, masih di sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.